Halo, jumpa lagi bersama saya Vivi Jo. Nah, teman-teman, saya seringkali dapat pertanyaan, ya. Misalkan dalam video saya tentang klamidia. Nah, pengobatannya itu menggunakan obat A, B, C, D, ya. Terus ada yang nanya gitu, ya kan? Boleh nggak kalau misalkan saya pakai yang D-nya aja, atau boleh nggak saya pakai yang A-nya aja, gitu? Atau ada lagi yang nanya, boleh nggak kalau seandainya saya tuker gitu, A saya ganti dengan X, ya kan? Gini ya teman-teman ya, kalau ini kan berdasarkan dari pengalaman saya. Jadi yang saya tahu bahwa obat A dengan obat A, B, C, D, nah itu bisa sembuh gitu loh, ya kan? Tapi kalau seandainya udah ditukar, itu kan saya nggak tahu gitu, karena saya nggak pakai itu gitu loh. Atau misalkan saya langsung aja pakai D aja loh. Kalau seandainya bisa langsung, kenapa saya nggak langsung? Kan kayak gitu, ya kan logikanya. Nah jadi ya harus beraturan, memang dari A ke B, dari B ke C, atau misalkan dari A dengan B terus lalu ke C ke D. Nah seperti itu gitu. Jadi ada aturan dan ada jalannya gitu loh, ya. Jadi jangan main langsung aja kayak jalan tol aja. Saya kan bukan dokter gitu, jadi saya nggak tahu kalau misalkan obat ini bisa diganti dengan obat apa gitu kan, saya kan nggak ngerti gitu kan. Jadi sesuai dengan apa yang saya pakai gitu loh, ya kan. Jadi kalau misalkan mau ikut ya harus sesuai dengan yang saya udah buktikan gitu loh, ya kan. Jangan beda, jangan lain daripada itu gitu. Saya udah nggak ngerti lagi, jadi bukannya saya marah, tapi ya memang saya nggak ngerti lagi kalau misalkan udah diacak-acak seperti itu ya. Itu karena kan saya cuma meraba-raba ya, kalau misalkan saya ngobatin nih ya gitu kan, saya kan masih cuma meraba-raba, oh kira-kira dia ininya yang sakit, jadi saya pakai obat ini, oh terus apanya lagi yang sakit, terus saya pakai obat itu gitu. Nah saya tambahin ini, nah terus oh kira-kira untuk ininya, untuk apa, vitaminnya apa, kira-kira yang cocok apa, sesuai dengan apa yang saya udah coba. Oh yang ini yang kira-kira bagus. Nah seperti itu, harus sesuai dengan apa yang ada gitu ya, jangan diganti-ganti. Nah seperti juga yang akan saya cerita ini gitu ya, saya ketemu kucing, terus udah gitu ini kucing saya perkirakan dia tuh FIP karena kaki belakangnya itu udah mulai goyang ke sana, goyang ke sini kayak joget ya. Nah terus saya perkirakan dia FIP, tapi ternyata dia cukup membingungkan saya. Nggak tahu, kayaknya nggak ngerti lagi saya ini gitu, apakah dia FIP atau memang dia FIP atau udah sembuh atau apa ya. Saya juga jadi bingung lagi gitu loh ya, mana dia lagi hamil gitu waktu itu. Nah kita lihat ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.
akhirnya dia bisa beranak. Padahal kita udah siapin, takutnya dia nggak bisa beranak karena kan kakinya masih belum benar. Dia beranak juga, anaknya 3. Nah, ini deh tuh. Anaknya 3. Syukur dia udah bisa bersihin semua. Jadi udah dipindahin dari kandang depan. Masih perutnya masih ya, perutnya masih gede ya, terus jalannya juga dia masih ngegal-ngegol. Jadi saya juga bingung karena flu-nya sih udah nggak ada. Nah ya, flu-nya udah nggak ada, udah kering, matanya juga udah bagus ya, nggak baik. Tinggal kuping nanti sebentar mau dibersihin. Jangan cici, jangan. Nah, mengingat dia baru melahirkan gitu kan, jadi bingung. Seharusnya saya kasih Yunnan Payung gitu untuk peradangan. Pastinya dia masih ada radang ya, entah radang di mana gitu. Tapi yang pasti ada radang karena perutnya masih ada cairan kayaknya itu. Jadi ya sementara saya cuma bisa kasih, karena Yunnan Payung itu kan nggak boleh untuk menyusui, itu nggak boleh gitu. Jadi sementara saya cuma kasih Nurobion ya, Nurobion putih sama air jahe. Ya teman dah. Nah sekarang kita mau bersihin kupingnya ya. Tuh, kupingnya juga kotor, takutnya dia juga ada radang di kuping. Kita pakai pembersih dulu ya, ini kiriman dari Louis. Oh dulu sini dulu, diam. Iya. Hai. Ya, kotor ya.
ya, kotorannya banyak sekali, mungkin ini juga kutu ya. Nah ya, dan kalau bersihin telinganya kalau pakai cotton bud itu hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kalau saya kan udah biasa nih itu, jadi kita hati-hati jangan sampai ke daleman karena kan dia juga bergerak terus nih gitu. Jadi kita harus pegang benar-benar dan hati-hati jangan sampai jos dalam gitu. Nah ini udah bersih ya, kotorannya udah keluar. Nah ini sepertinya ada sebelah sini. Nah sebelah sini kayaknya memang ada nanah ya. Jadi kita tunggu, setelah dibersihin itu kita tunggu 15 menitan, baru nanti kita pakein Otilon ya, Otilon. Jadi kutu-kutu ini kemungkinan dia yang bikin sakit ini ya. Kutu apapun juga, kutu di badan apa ya, kutu di kuping atau pokoknya yang namanya kutu itu bawa penyakit ya, bisa bikin sakit gitu. Makanya tuh harus bersih dulu, yakinkan kalau kita mau obatin tuh harus semuanya bersih dulu gitu ya, baik itu cacing, baik itu kutu kuping. Nah itu harus bersih dulu, kalau enggak itu dia nggak akan sembuh gitu. Satu karena ya kutunya ngerong-ngerong terus. Nah ini udah 15 menit ya, jadi kita pakein obat untuk nanahnya ya, supaya nggak menanah. Cukup 2 tetes aja, satu telinga. Digini-giniin ya, pencet-pencet supaya masuk. Aduh. Nah kelihatannya sih memang dia ada radang di telinga juga nih, yang sebelah sini kayaknya. Mudah-mudahan ini penyakitnya. Nah itulah yang membingungkan saya, karena dia itu baru melahirkan ya, apalagi waktu itu hamil. Untungnya waktu ini udah dikasih obat antibiotik waktu hamil segala gitu kan. Untungnya dia anaknya nggak kenapa-napa gitu, anaknya sehat-sehat aja. Nah ya, anaknya sehat-sehat aja untungnya. Dan dia lahir juga dengan sempurna gitu. Terus begitu awalnya dikhawatirkan ya, saya sempat bawa ke dokter karena nggak tahu gitu kan, apakah ini apa sih gitu dok, ini perutnya memang gunting atau cairan gitu. Jadi kalau memang cairan itu kan bakal saya obatin segera mungkin ya kan, bisa diobatin segera mungkin. Tapi kalau seandainya itu hamil itu kan nggak bisa gitu ya kan, ya terpaksa kita harus tunggu. Ternyata begitu dicek benar ini hamil katanya dokter Eni kan, nanti 2 minggu lagi melahirkan. Nah takutnya yang dikhawatirkan itu takutnya dia nggak bisa melahirkan karena kakinya kan lemes gitu kan, jadi otot-ototnya tuh takutnya nggak bisa ngeden gitu ya, nggak bisa ya, pokoknya nggak bisa melahirkan bagus lah gitu. Takutnya ya anaknya nggak bisa dikeluarin gitu karena ototnya tuh lemah gitu kan. Nah, jadi ya udah kita tunggu sampai dia melahirkan. Jadi kalau seandainya dia nggak bisa melahirkan, terpaksa kita sesar. Tuh ternyata sekarang dokter ini ada di Jogja ya, karena papanya sakit. Nah untung juga dianya juga bisa melahirkan, kalau enggak gimana, saya juga bingung kalau dia kagak bisa melahirkan. Saya juga bingung bagaimana sesar, sedangkan dokter Eninya ada di Jogja kan. Nah syukurlah ya, segalanya dilancarkan gitu ya. Semoga sih penyakitnya udah ditemuin nih gitu,
di kupingnya ya, di kupingnya tuh ada, memang ada bergenik-genik gitu, nanah kayaknya ya gitu, bergenik lah. Mudah-mudahan peradangannya memang di situ, jadi dia bisa diobatin di situ aja gitu ya kan. Sedangkan perutnya itu mungkin saya akan kasih air jahe aja ya, air jahe kan boleh kan dia untuk bayi ya, untuk menyusui boleh, untuk ibu menyusui boleh, cuma nggak boleh banyak kayaknya ya. Kucingnya itu lebih baik di steril ya teman-teman ya, kesatu lebih sehat, kedua itu kalau sakit kayak gini tuh susah diobatinnya gitu. Anaknya juga kasihan, anaknya yang nggak menderita sakit itu harus makan obat juga karena dari ibunya kan. Takutnya juga salah-salah obat kan, jadi kasihan anaknya gitu ya kan. Nah terus jadi sebaiknya sih, tadinya sih saya mau buang aja anaknya, tapi karena kasihan ya, udah gede waktu itu hamilnya, jadi ya udahlah biarin, terpaksa kita lahirkan aja gitu. Karena takutnya juga berpengaruh ya, karena dianya juga lagi sakit ya kan, takut berpengaruh sama dia sendiri kalau bius gitu kan, kalau dibius. Nah sekarang saya mau beres-beres dulu ya, karena ini udah berantakan banget ya, udah berantakan sekali. Dan dia juga lagi menyusui ya. Oke. Dia juga lagi menyusui. Oke. Semoga dia baik-baik aja ya. Doain ya semuanya ya. Oke, sampai di sini dulu. See you in my next experience. Bye bye.